Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alvina Anggraini, Dianti Aromendias, Laili Nurfitria, dan juga Tito Ardianto akan mempresentasikan materi mengenai anggaran jangka panjang. Next. Pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran modal atau capital budget merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran strategis, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal atau aset tetap. Aset tetap merupakan produk modal berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, sehingga anggaran untuk belian aset tetap merupakan anggaran jangka panjang. Next. Arus kas atau kebanyakan metode penelitian usul investasi didasarkan pada arus kas atau cash flow dan bukan didasarkan pada laba yang dilaporkan dalam buku akunting. Hanya metode tingkat imbalan akunting, account rate of return, yang menggunakan dasar laba yang dilaporkan dalam buku, sedangkan metode lainnya seperti metode masa pulih atau payback period, metode nilai sekarang bersih atau net present value atau NPV, indeks kemampuan dan metode tingkat imbalan internal, internal rate of return atau IRR. Keempat metode tersebut menggunakan dasar perhitungan arus kas. Arus kas atau cash flow terdiri atas arus kas masuk bersih atau net inflow of cash dan arus kas keluar bersih atau net outflow of cash. Arus kas keluar bersih adalah kas yang diperlukan untuk usul investasi tersebut atau outlay. Arus kas masuk bersih adalah kas yang berasal dari hasil bersih investasi yang diusulkan tersebut atau project. Untuk menghitung arus kas masuk bersih atau AKMB dari laba akunting, bila seluruh investasi dibelanjai dengan sumber modal sendiri dapat digunakan rumus sebagai berikut. AKMB sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Bila usul investasi dibelanjai bagian atau seluruhnya dengan modal asing atau utang, maka rumus AKMB dan bunga sebagai berikut. AKMB dan bunga sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah dalam kurung 1 min pajak bunga. Dalam rumus di atas, AKMB harus ditambahkan dengan bunga. Maksudnya agar tidak terjadi perhitungan bunga 2 kali. Next. Berikut ini contoh perhitungan AKMB bila perusahaan bekerja hanya dengan modal sendiri sehingga tidak terdapat beban bunga. Jualan sebesar 1.100.000 ditambah harga pokok jualan dikurangi harga pokok jualan sebesar 600.000 sama dengan laba kotor 500.000 dikurangi beban usaha sebesar 150.000. Hasilnya adalah laba usaha sebelum penyusutan sebesar 350.000 dikurangi depresiasi 100.000. Hasilnya adalah laba sebelum pajak sebesar 250.000 dikurangi 25.000. Hasilnya adalah laba bersih setelah pajak sebesar 225.000. AKMB sama dengan 225.000 ditambah 100.000 sama dengan 325.000. Bila investasi dibiayai dengan modal asing atau utang sehingga terdapat beban bunga, maka perhitungan AKMB contohnya sebagai berikut. Jualan sebesar 1.100.000 dikurangi harga pokok jualan sebesar 600.000, maka hasilnya adalah laba kotor sebesar 500.000 dikurangi 150.000 pada beban usaha. Hasilnya adalah laba usaha sebelum penyusutan sebesar 350.000. Penyusutan sebesar 100.000 ditambah 50.000 pada beban bunga, maka jumlah beban penyusutan dan bunga adalah 150.000. Laba sebelum pajak 200.000 dikurangi pajak hasil 10% sama dengan 20.000. Hasilnya adalah laba bersih setelah pajak sebesar 180.000. Maka AKMB dan bunga adalah 180.000 ditambah 100.000 ditambah 1 min 10% dikali 50.000 sama dengan 280.000 ditambah 45.000, maka hasilnya adalah
325.000. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dianti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Alvina. Berikutnya adalah metode penilaian usul investasi. Metode penilaian usul investasi yang dapat digunakan antara lain adalah masa pulih, nilai sekarang bersih, indeks kemampuan, tingkat imbalan internal, dan tingkat imbalan akunting. Masa pulih atau payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk memulihkan atau mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. Metode masa pulih memperhitungkan arus kas masuk bersih, tetapi tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang dan tidak mengukur kemampuan. Seperti dalam kasus rencana investasi dari perusahaan kecap sehat yang telah dikemukakan terdahulu, maka manfaat produk modal berupa mesin dan peralatan pabrik hanya berupa 5 tahun. Sedangkan investasi terhadap produk modal lain masanya lebih dari 5 tahun. Oleh karena manfaat mesin dan peralatan pabrik hanya 5 tahun, berarti umur proyek tersebut hanya 5 tahun. Sebab tanpa mesin dan peralatan pabrik tidak mungkin perusahaan ini mampu beroperasi sebagai mestinya. Next. Next. Baik, ini kenapa berhenti? Apakah ada kendala sinyal atau seperti apa? Mohon maaf Pak, ada kendala sinyal sebentar. Oh ya sudah. Baik, kalau sinyal silakan ditunggu dulu. Selanjutnya, sebagai contoh, pada akhir tahun kelima, yaitu tahun 2019, aset tetap perusahaan laku dijual sama dengan nilai buku yang terdapat dalam neraca tahun 2019. Tabel 14.23. Berarti arus kas masuk bersih atau AKMB atas jualan aset tetap pada tahun 2019 sebagai berikut. Nilai aset tetap tahun 2019, tabel 14.23, 22.133.000. Aset tetap tanah awal tahun 2015 sebesar 323.000. AKMB tahun 2019 atas aset tetap yang dijual 21.810. Seperti terdapat
Pada data usul investasi, tanah awal tahun 2015 tidak termasuk usul investasi, karena tanah sebesar 323.000 tersebut sudah dimiliki sebelum usul investasi. Oleh karena itu, metode masa pulih tidak memperhatikan waktu dari uang atau bunga, maka yang digunakan AKMB pada tabel 1425 berikut. Nilai sekarang bersih. Metode nilai sekarang bersih (NSB) merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk sebagai hasil dari investasi dengan arus kas keluar untuk membiayai investasi. Bila nilai sekarang bersih positif atau plus, artinya usul investasi dapat diterima. Sebaliknya, bila nilai sekarang bersih negatif, maka usul investasi ditolak. Dari perhitungan arus kas masuk bersih AKMB dan bunga pada tabel 1426 dan atas dasar biaya modal dapat 12% dapat dihitung nilai sekarang dari usul investasi seperti pada tabel 1427. Berikut adalah tabel 1427. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Laili. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Dianti. Indeks kemampuan. Indeks kemampuan IK Profitability Index merupakan pelengkap dari metode nilai sekarang bersih, yaitu apabila terdapat beberapa usul investasi yang besarnya berbeda, tetapi masing-masing usul investasi menghasilkan net present value yang sama. Sementara kita harus memilih salah satu dari usul investasi tersebut. Menurut Indeks Kemampuan atau IK, usul investasi dapat disetujui bila mempunyai IK 1 ke atas. Sebaliknya, IK lebih kecil dari 1, maka usul investasi ditolak. Dari kasus usul investasi perusahaan kecap sehat, maka dapat dihitung Indeks Kemampuan IK sebagai berikut. IK sama dengan nilai sekarang dari AKMB dibagi nilai sekarang dari investasi sama dengan Rp30.058.898 dibagi 33 juta, yaitu 0,93. Dengan demikian, menurut metode ini, usul investasi harus ditolak karena mempunyai IK 0,93 lebih kecil dari 1. Tingkat imbalan internal. Metode tingkat imbalan internal. Metode tingkat imbalan internal (TII), Internal Rate of Return (IRR) merupakan metode coba-coba, sehingga nilai sekarang bersih sama dengan 0. Oleh karena metode ini menggunakan metode coba-coba untuk memperoleh nilai sekarang bersih atau NSB sama dengan 0, maka diperlukan beberapa kali perhitungan untuk mencari NSB positif dan NSB negatif yang mendekati 0. Menurut metode tingkat imbalan internal atau TII, suatu usul investasi dapat diterima bila TII lebih besar dari laba yang dikehendaki oleh manajemen. Laba yang dikehendaki manajemen tentunya lebih besar dari biaya modal. Sebaliknya, bila TII lebih kecil dari laba yang dikehendaki manajemen, maka usul investasi ditolak. Menghitung rata-rata arus kas masuk bersih. Dari kasus usul investasi perusahaan kecap sehat, dapat kita hitung TII dengan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Menghitung rata-rata arus kas masuk bersih. 2. Memperkirakan faktor diskonto. 3. Mencari perkiraan tingkat imbalan internal atau TII. 4. Menghitung nilai sekarang bersih. 5. Interpolasi. Langkah pertama, menghitung rata-rata arus kas masuk bersih. Arus kas masuk bersih atau AKMB selama 5 tahun dari tabel 1426 ditambah aset tetap yang dijual tahun 2019 sebagai berikut. Tahun 2015 sebesar Rp4.507.283. Tahun 2016 Rp7.020.172.
Tahun 2017, Rp5.942.494. Tahun 2018, Rp4.673.880. Tahun 2019, Rp24.577.024. Jumlah Rp46.720.853. Rata-rata arus kas masuk bersih setahun yaitu Rp46.720.853 dibagi 5, yaitu Rp9.344.171. Memperkirakan faktor diskonto. Langkah kedua, memperkirakan faktor diskonto. Perkiraan faktor diskonto dihitung sebagai berikut. Perkiraan faktor diskonto. Investasi dibagi AKMB setahun sama dengan 33 juta dibagi 9.344.171 rupiah sama dengan 3,532. Jadi faktor diskonto diperkirakan 3,532 rupiah. Mencari perkiraan tingkat imbalan internal. Langkah ketiga, mencari perkiraan tingkat imbalan internal atau TII. Tingkat imbalan internal diperkirakan pada nilai sekarang anuitas dari RP1 sebagai berikut. Perkiraan faktor diskonto 3,532 setelah dilihat pada tabel nilai sekarang anuitas dari RP1 yang terdapat pada lampiran bab ini ternyata angka yang mendekati 3,532 adalah 3,791, yaitu pada tahun kelima dengan faktor diskonto 10%, artinya TII berada sekitar 10%. Menghitung nilai sekarang bersih. Langkah keempat, menghitung nilai sekarang bersih. NSB, nilai sekarang bersih dihitung dapat menggunakan tabel nilai sekarang dari RP1 yang terdapat di lampiran bab ini. Menghitung nilai sekarang bersih atau NSB yang positif dan negatif di antara perkiraan faktor diskonto. 10% dengan metode coba-coba tampak pada tabel 1428. Pada tabel 1428 tampak faktor diskonto yang diperkirakan 10% menghasilkan NSB 186.813 negatif. Pada TII harus NSB sama dengan 0. Supaya NSB sama dengan 0, maka harus ditambah dengan NSB ditambah 186.813 positif. Oleh karena itu, faktor diskonto harus diturunkan dan 10%. Dan 10% misalkan menjadi 9% agar mendapat hasil NSB positif. Setelah faktor diskonto diturunkan menjadi 9%, ternyata NSB ditambah 915.942 positif. Yang terakhir, interpolasi. Langkah kelima, interpolasi. Yang kelima ini merupakan langkah terakhir untuk menentukan tingkat imbalan internal atau TII dengan cara menghitung selisih. Selisih faktor diskonto 10% dikurangi 9% sama dengan 1%. Selisih NSB pada tingkat faktor diskonto 9% dengan 10% yaitu plus 942 rupiah sama dikurangi min 186.813 rupiah sama dengan 1.102.755 rupiah. TII sama dengan 9% ditambah 915.942 rupiah per 1.102.755 rupiah dikali 1% sama dengan 9% ditambah 0,83% sama dengan 9,83%. Dengan TII sebesar 9,83%, berarti usul investasi ditolak, karena TII lebih kecil daripada biaya modal. Biaya modal 12%. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Tito.
tingkat imbalan akunting. Tingkat imbalan akunting atau TIA, accounting rate of return atau return on investment, adalah metode yang mendasarkan laba yang dilaporkan dalam buku yang menunjukkan persentase laba bersih setelah pajak dihitung dari rata-rata investasi. Bila TIA lebih besar dari minimum TIA yang ditetapkan oleh manajemen, berarti usul investasi diterima. Sebaliknya, bila TIA lebih kecil dari minimum TIA yang ditetapkan manajemen, berarti usul investasi ditolak. TIA mempunyai kelemahan, antara lain, yang pertama, tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Yang kedua, tidak memperhitungkan arus kas. Dan yang ketiga, tidak memperhitungkan perbedaan umum proyek. Dari anggaran laba rugi pada tabel 14/2017 terlihat laba tahun 2015 sebesar 1.081.283. Di tahun 2016 2.835.872. Pada tahun 2017 2.285.064. Pada tahun 2018 1.454.850. Pada tahun 2019 sebesar 19.000. Laba 5 tahun sebesar 7.676.869. Laba rata-rata 7.676.869 dibagi 5, yaitu menghasilkan laba rata-rata sebesar 1.535.374. Investasi rata-rata itu investasi dibagi 2 sama dengan 33 juta dibagi 2, yaitu sebesar 16.500.000. TIA sama dengan 1.535.374 dibagi dengan 16.500.000, yaitu sebesar 9,31%. Next. TIA 9,31% dihitung berdasarkan laba rata-rata dalam persentase atas investasi rata-rata. Dengan TIA 9,31%, unsur investasi ditolak karena TIA yang dikehendaki oleh manajemen selalu di atas biaya modal. Sedangkan biaya modal dari unsur investasi ini sebesar 12%, lebih dari TIA 9,31%. TIA juga dapat dihitung berdasarkan laba rata-rata dalam persentase atas investasi, yaitu 1.535.374 dibagi dengan 33 juta. Itu sama dengan 4,65%. Next. Penggunaan metode nilai sekarang bersih. Metode nilai sekarang bersih atau NSB dapat digunakan untuk menentukan layak favorable atau tidak layak unfavorable suatu usul investasi. Seperti yang baru diuraikan, metode nilai sekarang bersih dapat juga digunakan untuk memilih bentuk saya sumber skip dana. dulu ya, Mas. Sepertinya ini tidak masuk apa yang saya arahkan kemarin. Coba di next lagi. Oh ya, ya sudah. Saya tambahkan dulu ya. Mbak, coba mulai dari yang awal ya, Mbak Laili yang share screen ini. Yang awal yang sebelumnya stop, kanan. Next. Kanan. Nah ini mulai nilai pulih ya. Oke. Baik. Saya tambahkan sedikit saja. Jadi back 1 aja Mbak, back 1 dari awal aja biar tidak bingung nanti. Back 1 Mbak. Halo Mbak. Nah, back 1 tadi Mbak, kanan lagi. Terus kanan lagi. Oke. Back 1.
yang teori tadi loh, Mbak. Nah, stop. Mbak, yang metode penilaian unsur investasi tadi, Mbak. Stop. Nah, oke. Jadi, metode penilaian unsur investasi ini ada 5 ya, yaitu 1, masa pulih, 2, nilai sekarang bersih, kemudian adalah IK atau indeks kemampuan ini, kemudian TI atau tingkat imbalan internal, dan juga TIA, tingkat imbalan akunting. Jadi anggaran jangka panjang ini itu kita fokus ke metode penilaian usul investasi ini ya. Yang pertama kita bahas dulu yang masa pulih. Nah, masa pulih ini next, Mbak. Next. Halo, Mbak. Mbak, yang share screen. Oke, stop. Nah, ini di sini ada nilai aset tetapnya itu kan 22.133 ya. Nah, kemudian ini ada di tabel 1423, ini sudah ada keterangannya, jadi sangat mudah untuk memahaminya. Kemudian nilai tetap aset tetapnya tanahnya awal tahun 2015 itu ada ini juga di soal ada, sehingga AKMP tahun 2019 itu adalah 21.810. Nah, kemudian saya langsung ke sini yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini adalah AKMP ya. AKMP ini ada di tabel 1425 dan 1426. Kalau yang 1425 itu yang AKMP saja tanpa bunga. Kemudian yang tabel 1426 itu yang dengan bunga. Nah, yang ini tanpa bunga ya, yang ini. Ini tanpa bunga. Oke, kemudian di total ya, kemudian dibagi. Nah, oke. Kemudian dicari masa pulihnya, sehingga di sini diketahui berapa ini 4 tahun 7 bulan ya, hampir sama dengan waktu pinjaman yang 5 tahun. Nah, 4 tahun 7 bulan itu hampir 5 tahun. Oke, jadi nanti bagi yang mungkin masih bingung, ini dapat dari mana, silahkan ditanyakan saja. Silahkan, enggak apa-apa. Tanyakan saja ke tim yang presentasi, karena itu cukup mudah kok, itu bisa untuk dikerjakan oleh atau bisa dijawab oleh tim yang presentasi. Jadi saya hanya mengarahkan yang sulit-sulit saja. Oke, next Mbak. Saya hapus dulu coretannya. Nah, sekarang NSP, nilai sekarang bersih. Ini menggunakan tabel ya. Nah, menggunakan tabel. Oke. Yang nilai sekarang bersih ini itu, nah, nilai sekarang bersih ini juga substansinya ada di tabel 1427 ya, dengan faktor diskonto ini. Nah, ini dapat dari mana? Ini didapat dari tabel yang ada di lampiran bab 14 ini. Silakan nanti dilihat sendiri, lampirannya ada di situ. Yang tabel yang nilai sekarang dari 1 ya, atau present value yang ini. Nah, karena ini bunganya adalah 12%, nah berarti nanti yang dilihat yang di bunga yang 12% dengan N-nya adalah 5. Oke. Kemudian AKMP dengan bunga ini bisa dilihat di tabel 1426 ya, di halaman sebelum-sebelumnya silahkan dilihat. Dan nilai sekarangnya ini berarti tinggal dikalikan aja. Oke, itu ya. Kemudian next, nanti kalau ada yang sulit silahkan ditanyakan ke tim yang presentasi. Nah, sekarang IK atau indeks kemampuan ini cukup mudah, jadi 30.758 ini dibagi dengan 33 ada rumusnya sendiri sehingga didapatkan 0,93 ini. Nah, ini tidak saya bahas karena cukup mudah. Lanjut, Mbak. Next. Nah, sekarang ini TI. Next lagi. Nah, ini TI yang perlu saya jelaskan ya ini.
Nah, jadi di TI ini, itu yang perlu saya jelaskan itu adalah sebentar. Nah ini. Jadi di rumus ini 33 juta itu kan tadi sudah ada ya di soal, di depan-depan ada ini, di halaman depan, silakan nanti dicari. Kemudian angka MB setahunnya itu ya dari langkah pertama tadi ada. Kemudian ini, yang paling penting adalah ini, sebentar saya hapus dulu. Yang paling penting adalah didapatkan angka 3,532. Nah ini. Oke, kemudian angka 3,532 ini dicari di tabel nilai sekarang dari anuitas yang tadi saya bilang ada di lampiran bab 14 ya. Silakan dilihat nanti di yang punya buku ya, silakan dilihat di lampirannya ini di akhir bab 14 ini. Yang paling mendekati 3,532 itu adalah berapa? 3,791 yaitu berapa? 10% ini. Nah, oke. Next, Mbak, halaman berikutnya. Nah, oke, ini saya hapus ya. Oke, nah ini tadi kan kita dapat berapa? 10% ya tadi ini. Nah, jadi untuk TI ini itu kita mencarinya itu adalah dengan apa? Dengan metode trial dan error ya. Jadi dalam artian itu bisa 10 plus 1, 11%, bisa 10 min 1 atau 9%. Nah, lalu kenapa Pak ini kok bisa langsung 9%? Ya, karena yang nulis bukunya ini kan pasti sudah trial dan error ya sebelum nulis ini, maka didapatlah angka 9%. Nah, sebenarnya bukan 10 dan 9-nya. 10 tadi itu kan sudah kita dapat dari hasil perkiraan. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah ini loh, yang saya lingkari ini. 10 itu didapatkan nilai kalau sudah dikalikan ya, itu berapa? 32.813 sekian. Berarti apa? 32 juta ini berada di bawah 33 juta yang nilai sekarang dari investasi. Nah, istilahnya yang NSP yang minus. Nah, minusnya berapa itu? Kurang dari 200.000 ya, 100 berapa itu? 86 sekian. Nah, kemudian kenapa kok dicari yang 9%? Karena kita butuh yang lebih dari 33 juta, alias yang NSP yang plus. Nah, makanya yang paling mendekati itu adalah 9%, dengan hasilnya berapa itu? 33.915.000 sekian. Intinya, yang lebih dari 33 juta, tetapi yang paling mendekati dengan 33 juta. Sehingga selisihnya ini kan berapa ini? 915.942 rupiah. Artinya tidak ada 1 juta. Ya, oke gitu ya. Jadi mencari 9% dan 10 ini harus trial dan error ya. Jadi bisa 10 plus 1, bisa 10 min 1. Tergantung nanti nilai sekarang dari investasinya berapa. Jadi tidak harus minus 1 ya, tidak harus. Tetapi dalam kasus ini memang minus 1. Oke, sudah ya. Untuk yang ini selesai, kemudian yang bawahnya ini interpolasi. Nah, ini yang terakhir dari TI. Nah, ini ya tinggal, ini sudah ada rumusnya ya. Nah, berarti tadi selisih faktor diskontonya yang ini 10 min 9 jadi 1%. Kemudian selisih NSP-nya yaitu NSP yang plus. Nah, ini ya 915 sekian dikurangi dengan NSP yang minus. Nah, karena min ketemu min berarti ditambah sehingga menghasilkan 1 juta sekian. Tinggal dimasukkan rumus yang ini, keluarlah 9,83%. Artinya kurang dari biaya modal ya. Nah, berarti apa? Berarti ditolak. Kalau lebih dari 12% biaya modalnya berarti diterima. Nah, tinggal seperti itu aja. Oke. Tuh, kemudian lanjut Mbak ke yang Tia. Terakhir. Nah, oke. Nah, ini Tia ya. Nah, Tia ini juga cukup mudah. Oke. Kalau yang Tia ini, yang ini kan laba ya. Laba ini berarti dari laporan laba rugi. Silahkan lihat di tabel 14-17. Ini sudah ada keterangannya.
Nah, nanti silahkan dibuktikan sendiri. Nah, ini tinggal dibagi, cari rata-ratanya dibagi 5 ini, kemudian cari investasi rata-rata sehingga didapatkan berapa persen tadi? 9,31, berarti kurang dari 12 berarti ditolak ya. Kalau lebih dari 12 baru diterima. Oke, itu ya. Silahkan mulai berdiskusi karena nanti latihan soalnya akan berkaitan dengan ini. Mau hari apa kalian? Hari Jumat ya latihannya. Jadi silahkan pelajari lagi. Kalau ada yang sulit silahkan ditanyakan ke tim yang presentasi. Baik, itu tambahan dari saya. Silahkan ditutup dan langsung